Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Saya tidak serta-merta mempercayai bahwa hakim ini adalah orang yang paling jujur. Tidak juga. Putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya, kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Pertama, tanggapan saya Razman Arif Nasution terhadap putusan pra-peradilan Saudara Peggy Setiawan oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman dan upaya hukum berikutnya. Dalam perspektif hukum yang saya pahami, sebagaimana hari Selasa yang lalu saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengungkap, mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh Saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacara. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di dua orang yang terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya, sehingga kita dibully. Bahkan saya Kak, saya sebelum Kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya, masih Kak. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan kami, dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponakan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham, melihat. Menurut saya, kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya,
itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber itu dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato, untuk apa tato itu dibuat, kenapa dihapus. Kemarin katanya dibuat tato 2015, kenapa 2016 baru dihapus. Benar nggak pencinta bola, benar nggak pendukung Persija, boleh dong. Kenapa diganti nama jadi Robi? Tahu nggak dia kalau bapaknya kawin lagi? Tahu nggak dia kalau misalnya bapaknya mau mengganti nama? Kira-kira begitu Kak. Karena ini memang bukan objek, bukan materi perkara. Makanya kalau saya katakan dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amaran putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik. Tidak logik dan kontraproduktif. Pertama, menyatakan tidak sah. Poin 5 ya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Yang saya tahu, final and binding, ya. Apa logika hukumnya? Saya buka. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Di bab 2 objek dan pemeriksaan pra peradilan, pasal 2 ayat 1 tentang objek pra peradilan, sah dan tidaknya penangkapan, ganti rugi dan lain-lain pemeriksaan pra peradilan. Ayat 3, putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah dan berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya. Maka putusan Hakim Eman Sulaiman ini kontraproduktif dengan ini kan Kak? Karena masih bisa dibuat sprindik baru dengan barang bukti yang baru. Nah, bagaimana pendapat hukum berikutnya itu nanti disampaikan oleh Bu Elsa. Yang paling penting menurut saya adalah saya menghimbau, saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal, yaitu tentang DPO, itu daftar pencarian orang, kalau bahasa Inggrisnya wanted. Dan DPO ini jelas menurut aturan hukum yang kita pahami, menurut SOP, menurut Perkaba, menurut Perkap, Perpol, diatur
DPO adalah tersangka. Belum pernah saya dengar seorang DPO tidak tersangka. Yang saya tahu DPO tersangka. Tapi Hakim Eman Sulaiman mengatakan DPO dipanggil dulu 3 kali. Pakai surat 1, 2, 3, tidak, baru tangkap. Sejak kapan DPO dipanggil dulu? Kalau besok Harun Masiku yang sejak tahun 2021 DPO, besok ketemu di sini kasih surat dulu, saya pastikan 1000 kali dia akan lari. Ini logika yang terbalik. Jadi hakim bukan segala-galanya, Bapak. Hakim juga bisa kita duga punya muatan. Hari ini Indonesia, negara Republik Indonesia ini sudah sulit kita mempercayai kulluhum ajma'in, seluruhnya. Tidak. Pengacara ada yang ditangkap, ada yang masuk penjara, ada obstruction of justice, ada penyuapan, ya kan Kak? Polisi juga ada, jaksa juga ada, hakim juga ada. Jadi saya, ya kan Kak? Jadi saya tidak serta-merta mempercayai bahwa hakim ini adalah orang yang paling jujur. Tidak juga, karena bercermin dari potret hukum hari ini. Tetapi karena ini kewenangan dari hakim, monggo. Tapi tolong Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya, kita mendorong masyarakat biasa. Apa tadi? Contoh dari Bitkum Polda Jabar. Tolong berkirim surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memastikan apakah benar DPO itu dipanggil dulu 3 kali. Apakah benar diperiksa dulu sebagai calon tersangka atau tidak. Itu yang setahu saya yang keadaan normal. Terus dia bilang OTT, ada bunyinya begitu Kak ya? Kecuali OTT atau operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK misalnya, tetap yang bersangkutan itu adalah saksi dulu. Tidak pernah OTT langsung tersangka. Banyak orang yang ditangkap bersama dengan bupati wali kota, lalu sebagian dibebaskan. 1 kali 24 jam yang diperlakukan begitu kan gitu kan. Saksi dulu baru tersangka. Tidak pernah seorang DPO itu orang tangkap tangan itu langsung tersangka, tidak pernah. Kan gitu Kak ya. Itu jelas diperiksa dulu, didalami dulu. Nah, ini seolah-olah operasi tangkap tangan itu bisa dilakukan. Saya sudah lihat berkali-kali KPK OTT itu saksi dulu, barulah besoknya ditetapkan sebagai tersangka. Karena ada kewenangan 1 kali 24 jam. Kalau untuk korupsi dan lain-lain, kecuali terorisme. Terorisme 7 kali 24 jam. Nah sekarang dia mengatakan harus ada surat panggilan, harus dipanggil pakai surat, harus diperiksa sebagai calon tersangka. Ini menjadi surga para penjahat di Indonesia ini kalau ini tidak dilakukan uji ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya saya juga ingin meminta agar masyarakat menguji poin ini juga ke Mahkamah Konstitusi supaya jelas. Kemudian kita ingin tahu kedudukan Perpol, kedudukan Perkap, Peraturan Kapolri, kedudukan Perkaba, Peraturan Kabareskrim ini disesuaikan. Karena setahu saya Perkap, Perpol, Perkaba itu internal Polri, tidak boleh menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang lain. Karena itu berlaku SOP-nya di dalam kan begitu Kak. Nah barangkali itu dari saya dan terkait dengan saudara Peggy Setiawan dan juga putusan dari Pak Eman Sulaiman. Yang terakhir terkait dengan ini, saya juga lihat tuh sekarang bermunculan kan ada pengajuan PK Sakatatal. Akan ada juga nanti pengajuan PK lagi dari 5 orang. Kemudian dilaporkan ada AF dan lain-lain kan. Ini aneh menurut saya. Makanya ini ditabrak semua. Kalau polisi disalahkan menurut saya di pasal ini sangat tidak tepat. Kenapa? Masa iya polisi saja? Kan ada jaksa juga. 2016. Kan ada hakim juga. 2016. Masa ditimpakan? Saya tidak setuju. Maka saya katakan Pak Kapolri jangan buru-buru. Masa iya mantan petinggi Mabes Polri, kemudian jenderal
mengatakan kalau saya Kapolri, saya copot Kapoldanya, saya copot Dirkrimumnya. Pak Dirkrimum itu dengan Pak Kapolda itu orang baru, Bapak. Yang mengambil tindakan penyelidikan, penyidikan, sampai pemberkasan, sampai dengan sidang dan lain-lain, itu 2016, bukan mereka. Mereka telah melakukan tugas putusan dari Mahkamah Agung yang ingkrah, 3 orang, mengkerucut ke 1 nama. Maka tolong Pak, jangan terpengaruh dengan hal yang begini. Kita dengan Bu Elsa dan kawan-kawan akan tetap berdiri tegak untuk bagaimana hukum tegak lurus, dan Polri kita dorong untuk melakukan tugas tanpa intervensi siapapun.